Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pembelajaran interaktif. Ngelak lagi. Aduh Pak, ini ngelak Pak. Halo? Iya. Halo, halo? Halo? Apa ya? Ngelak Pak videonya. Oh, video kan ini? Bukan Pak, maksudnya PPT-nya. Nah, baru bisa Pak. Oh, nggak apa-apa. Lanjut aja. Dia sebenarnya lanjut, cuma tergantung anunya. Tergantung Ya Pak. ya. Lanjut aja ya. Ya, yang pertama ada pendekatan pembelajaran. Di sini terdapat dua jenis pendekatan. Yang pertama ada terpusat pada siswa, yang kedua terpusat pada guru. Yang dimaksud dengan terpusat dengan siswa ini ialah pembelajaran ini menempatkan siswa sebagai subjek untuk belajar. Artinya siswa sendirilah yang melakukan langkah-langkah secara aktif dalam rangka belajar yang telah dirancang secara cermat oleh guru. Saat itu guru aktif memfasilitasi dan membimbing agar siswa mampu melakukan langkah-langkah belajarnya. Karena itu, guru perlu lebih cermat lagi merencanakan kegiatan-kegiatan siswa ini dalam RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Lalu ada yang terpusat pada guru, yaitu guru merencanakan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran yang akan dilakukannya. Lalu ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran terdiri dari eksposisi, discovery learning, dan group individual learning. Yaitu yang pertama ialah exposition learning. Exposition learning adalah suatu pembelajaran di mana seorang guru langsung memberikan materi pembelajaran pada murid-murid mereka saat di kelas. Lalu ada discovery learning, adalah sebuah pembelajaran di mana seorang guru tidak secara langsung memberikan sebuah materi pembelajaran di kelas. Dalam hal ini, guru akan menuntut muridnya untuk menggali informasi dari stimulus yang diberikan oleh guru kepada muridnya. Group learning adalah salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa. Lalu untuk individual learning adalah suatu metode pembelajaran yang menitik beratkan pada masing-masing individu dalam kegiatan pembelajaran. Cara penyampaiannya yaitu 1. Induktif. Menurut Hilda Taba, proses pembelajaran merupakan aktivitas yang kompleks. Dan jika dilakukan dengan induktif, yaitu bagian dari keseluruhan komponen pembelajaran. Strategi pembelajaran berhubungan dengan cara-cara yang dipilih guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Cara itu mencakup sifat, ruang, lingkup, dan urutan kegiatan yang berwujud pengalaman belajar siswa. Strategi pembelajaran induktif adalah sebuah pembelajaran yang bersifat langsung tapi sangat efektif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis. Lalu cara penyampaian pembelajaran deduktif merupakan imbangan yang sangat dekat bagi model pembelajaran induktif. Keduanya dirancang untuk mengajarkan konsep dan generalisasi, mengandalkan contoh, dan bergantung pada keterlibatan guru secara aktif dalam membimbing siswa. Ada metode pembelajaran.
Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu ada teknik pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Mira. Kayaknya Mira ini belum ada deh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dalam pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif di mana siswa dilibatkan langsung aktif dalam pembelajaran di kelas. Model pembelajaran interaktif membuat siswa saling berinteraksi dalam pembelajaran dan berpikir, yang menghasilkan umpan balik terhadap materi pembelajaran yang diberikan. Metode pembelajaran ini teknik menurut Raka Join menunjuk kepada ragam khas penerapan sesuatu metode dengan latar tertentu, seperti kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan peralatan, kesiapan siswa, dan sebagainya. Sementara menurut Sanjaya mengartikan teknik pembelajaran sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Hubungan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran dapat diilustrasikan dalam diagram di dalam diagram. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Lalu ada taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran dalam interaktif itu merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual dan langsung kepada siswa. Karena di sini sasarannya itu guru lebih menekankan siswa lebih aktif dalam pembelajarannya. Lalu ada mode pembelajaran. Model pembelajaran dalam interaktif yaitu bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Seperti yang dijelaskan tadi. Lalu ada penerapan. Di sini kita memakai metode diskusi, maka penerapannya itu manakala satu di antara siswa berbicara, maka siswa-siswi lain yang menjadi bagian dari kelompoknya aktif mendengarkan. Siapa yang berbicara terlebih dahulu dan begitu pula yang menanggapi, tidak harus diatur terlebih dahulu. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan metode belajar diskusi akan dijelaskan oleh Raisa. Jadi, kelebihan metode belajar diskusi yang pertama, mendidik siswa untuk belajar mengemukakan pikiran atau pendapat. Yang kedua, memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh penjelasan-penjelasan dari berbagai sumber data. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati pembaharuan suatu problem bersama-sama. Yang keempat, melatih siswa untuk berdiskusi di bawah asuhan guru. Yang kelima, merangsang siswa untuk ikut mengemukakan pendapat sendiri, menyetujui atau menentang pendapat teman-temannya. Sedangkan yang kelemahan yang pertama, tidak semua topik dapat dijadikan metode diskusi, hanya hal-hal yang bersifat problematis saja yang dapat didiskusikan. Yang kedua, diskusi yang mendalam memerlukan banyak waktu. Yang ketiga, sulit untuk menentukan batas kuas atau kedalaman suatu uraian diskusi. Yang keempat, biasanya dapat semua siswa berani menyatakan pendapat sehingga waktu akan terbuang karena menunggu siswa mengemukakan pendapat. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu saja penyampaian dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf, kami membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya?
Pak, ini saya stop sharing, Kak, Pak. Bapak kayaknya enggak ada, Mbak Hau. Ya Allah. Enggak ada, Hau. Astaga, keluar ke Bapak. Iya, keluar tadi tuh. Ya Allah, aku mau tanya. Ya, Ada Hal, bapaknya udah tuh. sisa kita aja lagi, Hal. Ada bapaknya tuh. Ada bapaknya. Lanjut Kita aja. sebelum belajar, mari kita berdoa. Lambat dikit. chat ini. Masuk di ruangan mana, Diki? Kita. Abi mau chat. Abi mau chat. Ya, silakan bertanya. Abi mau tanya tuh. Ya, ada Pebi. Astagfirullahaladzim. Ada Pebi, Rina, Diki. Maksudnya itu 3. Keluar. Ya. Iya. Ya, silakan Pebi. Ya, terima kasih moderator. Jadi tadi kan dijelaskan kalau kelemahannya di metode interaktif ini tidak semua siswa berani menyatakan pendapatnya. Nah, lalu bagaimana cara mensiasati agar siswa-siswa yang tidak berani menyatakan pendapat, mungkin mereka juga mengerti pembahasan bagaimana cara mensiasatinya agar semua siswa itu bisa mengerti. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada Rina Marcella Basri. Oke, jadi kedengaran Kak Hau? Kedengaran. Jadi pertanyaanku itu kan tadi kalian pakai contoh metode diskusi. Nah, metode diskusi ini apakah sudah efektif jika digunakan dalam metode pembelajaran itu? Apakah sudah sangat efektif jika diterapkan dalam setiap pembelajaran? Ya, terima kasih. Selanjutnya ada Diki Yuda Prastio. Di pesan aku ya. Oh iya. Apakah di slide penerapan diskusi itu bisa dilakukan siswa dengan siswa tanpa harus ada guru sebagai sumber belajar? Karena ketika orang awam berdiskusi tentang suatu hal, tanpa ada orang yang mengertinya, siswa seperti yang mengkosong belaka atau mengambang. Ya, terima kasih atas pertanyaannya.
bagaimana? Nah, Ya, sebentar. Oh iya. pakai ini. Oke, bagaimana? Sudah ada jawaban? Sebentar, Pak. Oh iya. Minumnya. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Rina Marcella Basri. Yang pertanyaannya, apakah dalam metode diskusi ini efektif untuk pembelajaran kan pada umumnya? Iya. Jadi, kalau menurut kami, metode diskusi hanya efektif diterapkan pada siswa yang sudah memiliki tingkat pemikiran konsep yang tinggi. Artinya, tidak perlu memaksakan metode ini jika siswa ternyata lebih banyak diam sehingga diskusi mengalami kemacetan, yang akhirnya menuntut guru untuk lebih banyak memberikan ceramah. Oleh karena itu, pada pertemuan sebelumnya hendaknya guru sudah menginformasikan bahan diskusi agar siswa dapat mempersiapkan bahan-bahan diskusinya. Bisa diterima, Karina Marcella Basri, atau ada yang ingin menyanggah atau menambahkan lagi? Bisa. Oke, kalau misalkan materinya sudah dibagi, Ya, Pak. sudah dikasih tahu, materinya Ya. sudah dibagi, sudah disuruh belajar, tapi ternyata banyak yang diam juga gimana? Efektif nggak pakai interaktif? Kalau menurut saya nggak efektif, Pak, karena di sini banyak kayak ada yang punya pendapat tapi nggak mau menyuarakan. Terus ada yang siswanya masa bodoh. Habis itu ada yang memonopoli pembicaraan sehingga hanya siswa tertentu yang akan aktif, Pak. Kalau menurut saya metode yang kayak gini nggak efektif untuk pembelajaran pada umumnya. Oke. Yang lainnya? Sudah ya? Ada tambahan lain? Ya, Raisa. Lagi mencari. Mila. Tar. Loh, Mira mana? Ada. Dewi Purwanti ada ini, Dewi Purwanti. Dewi. Ada kok Dewi dari tadi, Hau. Dia enggak berbunyi.
Mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Iya, Supi masih bisa bertanya lagi. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Pebi dan Diki karena pertanyaannya hampir bersamaan. Kalau Pebi pertanyaannya cara menyiasati kelemahan dalam metode diskusi, sedangkan Diki cara terbaik dalam penerapannya. Karena hampir bersama, jadi untuk menjawab keduanya itu cara pertama yaitu menggunakan voucher atau berupa kartu yang dibuat dengan karton selebar kartu nama. Satu kartu bernilai 30 detik berbicara. Guru dapat mengkreasikan gambar yang menarik pada kartu. Siswa yang dimaksud dapat diberi 2 kartu pada setiap diskusi sampai dia mendapat nilai. Sebaiknya kartu diberikan sebelum diskusi dan diminta kembali setiap selesai bicara. Pada pertemuan diskusi berikutnya, guru memberikan kartu kepada siswa yang lain yang membutuhkan. Jadi, nanti setiap siswanya akan diberi kartu kan. Nah, terus kartunya itu berupa waktu untuk dia berbicara. Setiap dia berbicara akan mendapatkan nilai. Jadi, itu akan membuat siswanya aktif dalam diskusi. Cara kedua, berbagai pertanyaan. Setelah penyampaian materi, audiens dipersilahkan menyampaikan sampai 8 pertanyaan, kemudian dicatat oleh moderator. Berikutnya, penyaji hanya menjawab 3 pertanyaan, selebihnya harus dijawab oleh audiens, terutama siswa yang jarang berbicara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab oleh audiens yang ditembak oleh kelompok penyaji. Bila jawaban kurang lengkap, dapat ditambahkan oleh siswa lain. Kelebihan dan kekurangan metode ini selalu ada. Kekurangan pada metode tertentu dapat ditutupi oleh metode yang lain. Dan yang penting lagi adalah bagaimana kreativitas kita mengatasi kekurangan metode tersebut. Terima kasih, Kak. Diki? Mungkin ada yang kurang jelas, mungkin ada yang ingin menambahkan atau menanggapi. Teman-teman? Oke, baik, masih ada itu punyanya Supi, pertanyaan Supi. Iya, Pak. Bentar. Apa bedanya pembelajaran interaktif dengan pembelajaran tidak langsung?
Iya, yang iPhone. Nggak tahu namanya siapa yang iPhone ini. Mohon izin bertanya moderator. Iya, boleh. Yang Supi nih, Supi. Itu Ika. Ada tahu di Jadi bisa bertanya kayak ini moderator? Iya. Ya, jadi kan tadi Saudari Dihau sudah menjelaskan bahwa metode belajar diskusi itu menurut Dihau kurang efektif tadi kan katanya. Nah, jadi metode apa yang sebenarnya menurut Dihau ini lebih efektif untuk ruang belajar di kelas untuk para siswa gitu? Mohon maaf sebelumnya ya Dila. Di sini kami kan membahas tentang metode pembelajaran interaktif. Nah, sub kami itu pembelajaran melalui metode diskusi. Jadi kami nggak bahas yang metode lainnya. Oh iya. Ada tambahin kan? Ini nama aku pantas orang-orang nggak tahu. Aku mau jawab pertanyaannya Supi. Iya. Ya. Maaf kalau misalkan salah. Jadi perbedaannya itu mode pembelajaran interaktif sering dikenal dengan nama pendekatan pertanyaan anak. Model ini dirancang agar siswa akan bertanya dan kemudian menemukan jawaban pertanyaan mereka sendiri. Sedangkan pembelajaran pembelajaran apa satunya? Sedangkan pembelajaran langsung ya? Interaktif. Ya, tidak langsung, langsung. Pembelajaran tidak langsung ini mana tadi? Pembelajaran tidak langsung ini dia proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Itu jawabannya kalau dari aku. Ya, Supi. Kalau ada yang ingin menambahkan. Mungkin Supi ingin menyanggah. Iya, cek dengaran. Ya. Ya, mungkin saya sedikit menyanggah ya. Kan tentang pelajaran interaktif dan pembelajaran tidak langsung. Ya, kan di sini kan bisa kita tahu penjelasannya tuh ada menyangkut tentang namanya apa ya? Kayak namanya student center ya kan. Kedua-duanya nih memiliki kesamaan student center. Yang saya tanyakan nih apa sih perbedaan yang paling mencolok di antara keduanya gitu lah. Dari apanya, segi apanya gitu. Nah, mungkin gitu aja. Begini, Supi. Jadi, model pembelajaran interaktif adalah suatu cara atau teknik pembelajaran yang digunakan guru pada saat menyajikan bahan pelajaran di mana guru pemeran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif, yaitu interaksi antar guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan sumber pembelajaran dalam menunjang pendidikan. Nah, sedangkan pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung
tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Nah, kalau yang interaktif itu ada rancangan khususnya, sedangkan rancangan khususnya itu pemeran utamanya guru. Baru guru menciptakan situasinya, sedangkan pembelajaran tidak langsung itu tidak ada rancangan. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap. Kurang masuk, Kak Supi. Lumayan masih lumayan kelihatan. Oke. Bisa diterima. Oke, saya tengahi ya, saya tengahi. Oke. Ya, Pak. Saya tengahi dulu yang jawabannya dari pertanyaan dari Supi tadi. Jadi Supi kan nanya apa sih bedanya pembelajaran interaktif dengan pembelajaran tidak langsung? Kan kemarin kita sudah bahas pembelajaran tidak langsung. Jadi pembelajaran tidak langsung intinya guru itu posisinya sebagai fasilitator, ya. Jadi bukan dia yang mengendalikan, tapi dia hanya sebagai fasilitator. Artinya apa? Contohnya misalkan ke lapangan, misalnya observasi lapangan misalkan ya. Nah, observasi lapangan nanti ada juga muncul di experiential ya. Nanti muncul juga. Contoh misalkan, nah kalau di pembelajaran tidak langsung, guru itu sebagai fasilitator, pendukung dan sumber personal. Jadi maksudnya kalau di pembelajaran langsung kan guru sebagai resource learning resource, dia sebagai sumber belajarnya. Kalau di pembelajaran langsung, kalau tidak langsung kan dia sebagai fasilitator. Artinya materi bukan dari dia, itu pembelajaran tidak langsung. Tapi kalau di interaktif ya, kalau di interaktif guru itu memang sebagai fasilitator, narasumber, tapi berfungsi juga sebagai manajer dalam kelas. Misalnya gini, tadi misalnya diskusi tadi ya, kita anggap diskusi itu interaktif lah. Misalkan kalau guru dia mau melaksanakan pembelajaran interaktif, maka harusnya dia berperan sebagai manajer. Dalam artian ya bahasa kita mungkin mudahnya sebagai moderator di dalam kelas. Tidak mungkin dong moderatornya siswa juga, ya kan? Atau mahasiswa juga. Kenapa jadi guru harus sebagai moderator? Supaya bisa mengendalikan apakah yang pendapat yang dinyatakan oleh orang yang berdiskusi dalam kelompok tersebut benar atau salah. Atau mungkin tepat atau kurang tepat. Ya, kalau dalam diskusi ya kita tidak bisa menyalahkan ya. Kita hanya mengatakan tepat dan tidak tepat. Nah, karena itu bedanya di mana? Kalau di pembelajaran langsung, pembelajaran tidak langsung, guru tadi sebagai fasilitator, contoh misalkan observasi lapangan, maka guru itu hanya sampai mempersiapkan instrumen sebelum turun ke lapangan. Soal di lapangan kan guru nggak tahu. Guru nggak bisa ngapa-ngapain kan? Kalau sudah di lapangan, kita serahkan mahasiswa atau orang yang ke lapangan, siswa ataupun mahasiswa, untuk mendapatkan pengetahuan yang digali yang sebelumnya sudah diatur oleh gurunya, oleh pendidiknya, oleh dosennya. Nah, kalau pembelajaran interaktif, guru masih ada di dalam kelompok itu, di dalam kelompok belajar itu. Misalkan ya di kelas misalnya kita diskusi, nggak mungkin dong dosennya tinggalkan kelas langsung. Oke, kalian diskusi aja. Pasti yakin diskusinya pasti nggak jalan. Kenapa? Karena masing-masingnya pasti bilang saya benar. Masing-masing dari misalnya anggaplah dua kelompok, ya, dua kelompok, satu pro, satu kontra. Maka dua-duanya akan klaim mereka benar. Nah, sedangkan kalau misalkan ada guru atau dosen sebagai moderator di tengah-tengahnya, si dosen atau moderator ini pasti dia akan menengahi mana pendapatnya yang tepat di kelompok pro, mana yang tepat di kontra, mana yang kurang tepat di pro, mana yang kurang tepat di kontra. Artinya kan bisa dikonfirmasi bahwasanya oh ternyata ada statement yang kurang tepat dari kelompok pro, ada yang statement kurang tepat dari kelompok kontra, seperti itu. Nah, jadi kalau bedanya sangat jelas bedanya kalau di interaktif guru sebagai manajer, kalau dalam diskusi berarti sebagai moderator, dialah yang memegang kendali siapa yang berhak berbicara dan sebagainya. Adapun kalau di pembelajaran tidak langsung, guru hanya sekedar fasilitator. Dia mempersiapkan sebelum turun ke lapangan, sebelum pembelajaran itu berlangsung. Oke, seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ada yang masih nggak tadi? Belum terjawab. Tadi Pak, yang Andi Nurfadila, dia tanyakan yang diskusi ini, kalau menurut kami kurang efektif untuk pembelajaran. Jadi metode, strategi atau apa yang lebih mendukung untuk pembelajaran? Oke, itu tergantung ya. Jawabannya tergantung.
Jawabannya tergantung kondisi kalau di kelas ya berarti kondisi kelasnya, atau kondisi, kan banyak hal yang perlu diperhatikan. Pertama misalnya kurikulum misalnya itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai misalkan kurikulumnya mintanya tujuan pembelajarannya seperti ini, ternyata kita malah melenceng dari tujuan pembelajarannya. Misalkan tujuan pembelajaran hanya meminta memahami misalkan. Buat apa kita sampai misalkan menganalisis, memaksakan diri untuk sampai analisis misalkan. Sedangkan dia di tujuan hanya minta memahami saja, misalkan contoh ya, itu kurikulum pertama. Yang kedua yang perlu diperhatikan itu adalah fasilitas juga. Misalkan kita mau pembelajaran interaktif studi lapangan, pertanyaannya bagaimana sarana prasarana kita untuk lapangan? Bisa nggak? Kan nggak mungkin gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang perlu diperhatikan itu adalah kemampuan gurunya juga. Ya. Kemampuan gurunya juga harus diperhatikan. Jangan sampai misalnya kita mau ke lapangan, ternyata gurunya nggak punya izin ke lapangan misalnya. Berarti kan nggak bisa juga. Ya, kemudian yang terakhir, ya kondisi siswanya. Jangan sampai kita paksakan, misalkan siswa itu hanya bergantung ke dana BOS misalnya untuk kuliah, untuk sekolah misalnya. Tapi kita memaksa mereka untuk ke lapangan, misalnya ke mana? Ke situs kan jauh, perlu biaya dong. Nah, pertanyaannya mereka sanggup nggak bayar? Kan nggak bisa kita paksakan. Tapi masih ada alternatif yang lainnya. Jadi metode apa yang tepat atau strategi apa yang tepat tergantung kondisi masing-masing. Jadi kita nggak bisa memaksakan satu strategi atau satu metode. Jadi kita harus menganalisis dulu kira-kira yang mana. Makanya sebagai seorang guru sebaiknya itu ada tidak hanya puas dengan satu metode ini saja, bisa jadi ada metode lain yang lebih baik daripada. Oke, udah ya. Ada yang lain? Tanya apa tadi? Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Oke, ada yang lain? Oke, saya serahkan ke pengampu mata kuliahnya. Tadi PPT-nya yang Ibu lihat itu tidak banyak menjelaskan tentang strategi pembelajaran yang interaktif sesuai dengan judulnya. Yang bikin siapa PPT-nya? Yang bikin PPT? Iya, Bu. Ya, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi kalau Ibu mau minta tolong dibikin lagi, maksudnya sesuaikan dengan materi memang interaktif, sesuaikan isinya juga, metodenya apa, turunannya, kayak diskusi apa, dijelaskan. Oke, terus tadi, ada nggak yang belum dijawab pertanyaannya? Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah. Sampai sini paham aja kan maksudnya strategi pembelajaran interaktif? Paham, Bu. Oke. Strategi pembelajaran itu kan ada 5. Ada langsung, tidak langsung, ada interaktif, ada pengalaman, ada mandiri. Pada suatu pembelajaran itu tidak harus cuma menggunakan satu strategi, misalnya cuma ceramah aja, atau cuma diskusi kelompok aja, tapi bisa di-mix, kayak misalnya diskusi tapi nanti ada ceramah di akhir, atau misalnya nanti field trip ke lapangan, nanti ada diskusi, ada ceramah, itu disesuaikan dengan gurunya. Jadi guru itu ya memang nentukan dia mau ngajar itu ngajar dengan seperti apa, modelnya, pendekatannya, strateginya yang kayak gimana maunya. Ya tadi sama kayak Pak Asmi bilang, disesuaikan dengan kondisi yang tadi dijelaskan. Di mana penggunaan strategi itu disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Kadang ada satu strategi atau satu metode di satu kelas itu cocok, di kelas lain tidak cocok, beda kelas. Atau di beda tingkat, misalnya kelas 10 cocok misalnya diskusi kelas, terus nanti kelompok selanjutnya misalnya di kelas 2 ternyata nggak cocok. Nah, itu bisa jadi. Jadi tidak seharusnya misalnya guru itu merasa puas cuma menggunakan satu strategi. Udah, sampai sini paham? Paham, Bu. Nanti Ibu bikinkan kuis untuk
materi yang pembelajaran langsung, tidak langsung, sama interaktif. Nanti kuisnya Ibu share hari Selasa, minggu depan. Jadi kuisnya dijawab, baru nanti kita masuk kelas online lagi untuk kelompok selanjutnya. Tidak. Iya, Bu. Tapi itu ada yang lihat. Soalnya yang masuk ini kan cuma 35 nih. Total kalian yang ngambil mata kuliah Ibu anggaplah 40 gitu. Ini pasti ada yang tidak ada di sini. Atau yang cuma nebeng ininya tapi dia nggak muncul sama sekali, pasti ada lah. Jadi salah satu cara untuk tahu kalian paham yaitu dengan menggunakan tes, evaluasi, sekalian ngambil nilai untuk UTS. Jadi nanti ada kuis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti via Kahoot ya. Nanti saya share. Ya, terima kasih Ibu. Ya, silakan ditutup moderatornya aja dah. Tutup itu sudah kelasnya. Terima kasih, Bu. Gemasnya kayak aku. Silakan dia tutup. Sekian presentasi pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.